Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badha li salamati dinina dunyana akhwan. Min yadi du'a wal qabul wa tamam kulli sulh salah insyaAllah. Dafi'atan li kulli syarr jahil badan. Innallaha yunawwiru qulubana wa huda taqal afah. ما بإشراف السلام وإلى الرحمة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وعلى أصحابه الكرام بسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surat Hud juz 12 surat Hud ayat nomor 41. Juz 12 surat Hud ayat nomor 41. Wa qala rukabu fiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا
أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kisah Nabi Nuh bersama kaumnya yang sudah didakwai oleh Nabi Nuh, diajak untuk iman kepada Allah selama 950 tahun, tapi yang mau iman hanya 80 orang. Jadi sudah berpuluh-puluh tahun tidak bertambah, hanya itu ya. Maka ketika sudah ada penjelasan dari Allah bahwa yang iman hanya itu, maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk ya dibinasakan kaumnya, sebab percuma sudah, tidak akan bisa tambah lagi saking sangatnya dalam tidak mempercayai Nabi Nuh itu loh. Jadi orang tuanya wasiat pada anaknya, padanya jangan sampai kamu iman pada Nuh, begitu terus sehingga turun temurun tidak ada yang iman. Maka Nabi Nuh angkat tangan, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, ya, jangan kau tinggalkan di bumi ini dari orang kafir, habiskan sudah orang kafir. Ya. Maka Allah mengijabahi doanya Nabi Nuh, tapi tidak langsung, disuruh siap-siap dulu buat kapal ya. Setiap hari diejek oleh kaumnya, dikira Nabi Nuh itu gila ya. Jadi kamu kemarin ngaku rasul, sekarang kok kamu jadi tukang ya kayu ya, diejek terus begitu. Nabi Nuh diam aja ya. Kalau kalian ngejek aku sekarang ya lihat aja nanti ya akibatnya kalian ya. Maka setelah tidak tahu berapa bulan itu berapa tahun buat kapal 3 tingkat itu
Setelah selesai sempurna, kata Allah, nanti kalau sudah di dapur besar, dapur untuk membuat roti ya, itu di situ nanti akan keluar air ya, maka itu tandanya datang bencana dari Allah. Maka kamu ajak orang yang mukmin untuk naik kapal itu ya. Betul gitu loh. Tahu-tahu ya, keluar ya air itu. Ya, maka Nabi Nuh ngajak orang-orang yang mukmin yang jumlahnya menurut riwayat yang paling kuat itu hanya 80 orang. Ya. Dan bersama hewan supaya tidak punah, jadi seperti sapi sepasang laki perempuan, kambing sepasang, ayam sepasang, ya, bebek sepasang, begitu terus hewan-hewan darat itu termasuk binatang buas, sepasang ular, anjing, itu diletakkan di tingkat bawah. Terus yang tengah manusia, yang atas bangsa burung-burung ya. Ya, maka itu subhanallah ketika sudah naik itu tidak masuk akal gitu. Jadi air itu keluar dari bumi itu dengan dahsyat, sekaligus hujan dari langit yang sangat lebat sama angin. Maka dalam waktu yang sangat singkat air itu ya naik sampai ya semua orang tenggelam gitu namanya. Jadi walaupun mau naik kemana ya karena tidak ada satu tempat pun di darat yang kelihatan, sampai gunung itu ya ketutup sampai berapa puluh meter di atasnya gunung itu. Jadi sak dunyo tidak ada yang terlihat, tidak pernah terjadi bencana banjir sedahsyat seperti zamannya Nabi Nuh dan kaumnya. Maka setelah sudah itu sambil nyuruh, setelah naik semua, Nabi Nuh berkata, waqala, dan Nuh berkata, irkabu, naiklah kalian, biha, di dalamnya, dalam kapal, bismillah, dengan menyebut nama Allah, majriha, ini bacaan imalah. Bacaan imalah menurut imam kita, Imam Asim rawi Hafiz, itu bacanya bukan ada imam lain baca tapi imam kita seperti kalau baca tempe, sate, itu nya majriha, roknya tipis, bukan majriha, bukan kalau fathah tebal, majro tebal. Tapi kalau bacaan imalah roknya tipis, majriha. Itu ya, dengan menyebut nama Allah pada saat berlayarnya kapal, wa mursalan, pada saat berlabuhnya. Jadi ini Nabi Nuh ngajari ya umatnya yang mukmin, dan sekaligus ini Quran untuk ngasih pelajaran kepada kita. Kita melakukan apapun jangan sampai lupa bismillah. Termasuk naik kendaraan apapun ya. Kendaraan apapun itu semua wujud Allah yang mewujudkan ya. Apakah kapal laut seperti dulu ya, kendaraan jauh zaman dulu ya kapal laut itu kendaraan laut ya, belum ada pesawat, belum ada mobil. Kendaraan darat ya onta, kuda itu. Maka naik kendaraan apapun harus jangan sampai lupa bismillah, karena wujudnya kendaraan apapun sampai sekarang ada mobil macam-macam ya jenisnya, ada pesawat, semua itu dari Allah. Walaupun yang menciptakan membuat manusia, tapi kan manusia ciptaan Allah. Otak juga ciptaan Allah, tangan bisa ngerjakan ya ciptaan Allah. Ilmu dikasih ilmu oleh Allah, ngerti. Walaupun mungkin itu yang diberi kemampuan orang kafir, tetap itu hakikatnya dari Allah. Bahan-bahan mobil apapun ya, sampai pesawat, kapal laut sekarang lebih canggih ya.
Kalau zaman dulu kan tanpa mesin ya, sekarang semua pakai serba mesin, semua bisa menempuh jarak yang ribuan kilo ini semua dari Allah, bahannya ya, bahan mobil, pesawat, semua dari Allah, apalagi bahan bakarnya. Jadi walaupun ada pesawat, kalau Allah ya tidak mengeluarkan bahan bakar ya tidak akan jalan. Dan suatu saat mungkin terjadi nanti Allah menghabiskan itu tidak mengeluarkan bahan bakar, ya sudah nganggur itu mobil-mobil pesawat, tidak ada yang jalan. Itu makanya orang harus selalu ingat Allah ya, lihat apapun harus ingat yang menciptakan Allah, naik apapun tetap ini ada yang menentukan Allah ya, bisa jalan yang jalankan Allah. Itu orang mukmin begitu ya, selalu ingat Allah, jadi tidak pernah ngandalkan selain Allah. Nah, termasuk tidak pernah ngandalkan kendaraan, tidak pernah ngandalkan bekal, tidak pernah ngandalkan rombongan, tapi ya bisa berjalan dengan aman, selamat, lancar, bisa sampai tujuan, itu semata-mata yang menyelamatkan Allah, yang memudahkan Allah, yang menyampaikan Allah, yang menyelamatkan Allah. Itu yang penting, kita harus begitu ya. Ya kalau ya sekarang kan kendaraannya bukan kapal itu ya, pertama kali pokoknya keluar dari rumah harus bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu kata Nabi, kalau orang itu baca tentunya tidak sekedar lesan ya, nah, harus benar-benar sambil diresapi dengan hati ya, makna yang terkandung. Bismillahnya dengan Allah, saya keluar, saya pergi, saya sampai, saya cukup, saya selamat, itu hanya dengan pertolongan Allah, makna bismillah itu. Tawakkaltu 'ala Allah, saya berserah diri, bersandar, bergantung hanya kepada Allah, bukan pada kendaraan, bukan pada bekal, bukan pada rombongan. Saya bersama orang-orang yang kaya, saya bersama orang yang pangkat, tidak khawatir saya, atau mobil saya baru. Itu namanya bukan orang mukmin. Selama mengandalkan selain Allah, pasti nanti akan dibuat susah dalam perjalanan, ada saja rintangan. Selama orang itu mengandalkan selain Allah, pasti ada saja. Tapi kalau orang itu hanya bersih di hatinya ya, hanya Allah yang disandari, yang dijadikan tempat bergantung hanya satu Allah, pasti ya, walaupun mungkin semua orang mengatakan waduh tidak akan selamat kamu, tidak akan bisa, tetap Allah yang jamin selamatnya. Karena Allah bersabda, berfirman, wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada dalam segala hal, pasti Allah mencukupi. Jadi kalau Allah sudah janji itu tidak mungkin ya, tidak cukup. Tapi kalau orang mengandalkan selain Allah, betapapun banyak bekalnya, pasti tidak akan cukup ya. Betapapun banyak kawan yang pergi ya bersamanya, tidak akan bisa ya lancar ya, tidak akan bisa selamat itu. Dan Nabi juga bersabda dalam hadis, man qala hina idza kharaja min baiti bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula. Jadi bismillah tawakkaltu 'ala Allah, terus la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Jadi ketiga kalimat itu sama-sama isinya tauhid. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala, tidak sama ya. Ketika orang itu begitu, apa kata Nabi? Qila lahu, dikatakan pada orang itu, hudita wa kufita wa wuqita. Pasti Anda dikasih petunjuk, tidak akan tersesat. Karena yang ya diandalkan Allah. Hudita, pasti kamu dapat petunjuk, tidak akan tersesat. Wa
Kufita, pasti kamu dicukupi, tidak akan kekurangan. Wa wukita, dan pasti kamu dijaga dari segala macam bahaya. Jadi sebenarnya yang gerakkan makhluk apapun itu Allah ya. Jadi kendaraan kalau dulu ya hewan, kalau kapal tanpa mesin itu Allah yang menggerakkan. Begitu juga hewan. Dulu naik unta itu yang gerakkan unta itu, ini jalannya sini itu Allah ya. Supaya tidak kesasar. Nah, begitulah apa kendaraan apapun sama ya. Jadi kita jangan mengandalkan kendaraan, jangan mengandalkan pengalaman kita, jangan, tapi tetap Allah. Jadi walaupun ketika orang itu tawakal kepada Allah, walaupun ada orang yang mungkin mau menyesatkan, tidak mungkin mampu, dicegah oleh Allah. Mungkin ada bahaya apa, ketika orang tawakal kepada Allah, Allah yang menyingkirkan gitu. Allah yang menjaga. Dan itu sebagaimana yang telah dijanjikan juga oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Hampir sama ya, walaupun redaksi kata-katanya berbeda tapi sama ya. Intinya itu tauhid. Orang itu ketika benar-benar memurnikan Allah di hati itu loh, benar-benar selain Allah tidak ada apa-apanya gitu, tidak bisa apa-apa. Jadi yang bisa menyelamatkan, yang bisa nyukupi, yang bisa ngasih petunjuk, yang bisa menolak bahaya, itu hanya Allah. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman yakin hanya Allah yang bisa apapun itu loh, hanya Allah itu yakin, dan Allah pasti bisa. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah. Itu yakin, iman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampur imannya dengan zalim. Zalim di sini dalam tafsir-tafsir syirik. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa syirik itu kezaliman terbesar. Innasyirka la zulmun azim. Ya, di hati tidak ada, di samping Allah ini, di samping Allah ini, itu tidak ada, hanya Allah. Apa jaminan Allah ketika di hati itu? Yang menyelamatkan saya Allah, yang gampangkan perjalanan saya Allah, yang jaga dari bahaya Allah, yang nyukupi saya Allah, yang apa menyampaikan sampai ke tujuan dengan selamat Allah. Itu apa? Ulaika lahumul amnu ya. Mereka itu pasti mendapat aman, wahum muhtadun, dan pasti mereka mendapat petunjuk. Aman, mendapat petunjuk, artinya tidak akan kena bahaya, tidak akan kesulitan, dan pasti tidak akan tersesat. Itu senjatanya orang mukmin itu sebenarnya itu ya. Jadi bukan bekal, bukan kendaraan mewah, bukan rombongan yang banyak, bukan, tapi hanya tawakal yang benar pasti ya, sudah mendapatkan seluruh kecukupan ya langsung dari Allah. Nah, ini Nabi Nuh dikasih wahyu oleh Allah untuk ngajari umatnya naik kapal itu dengan mengucapkan bismillah ya, pada saat berlayar wa bursa, dan pada saat berlabuh juga itu yang menjalankan kapal itu Allah. Karena angin juga anginnya Allah ya, air juga airnya Allah ya, semua bergerak tanpa mesin, tanpa dikelilingi apa? Itu Allah. Itu katanya ya, disebutkan dalam tafsir berapa lama itu menurut berdasarkan hadis ya, dalam sebagian tafsir dalam kitab itu sampai 150 hari air itu apa? 150 hari. Dan itu kapal itu diarahkan oleh Allah menuju ke Mekah, dan pas di atas Ka'bah itu tawaf 40 hari keliling terus. 40 hari kapal itu apa? Keliling terus katanya. Sampai apa? Ya, berada di Gunung Judi namanya apa? Berlabuhnya itu di atas, tetap di atas itu apa? Selama 30 hari, 1 bulan apa? Di atas itu sampai air reda-reda, sampai apa? Mendarat di atas gunung itu.
Jadi ya itu katanya gunung-gunung ya yang lain itu kepingin ya jadikan tempat berlabuhnya kapal, tapi yang diijabi oleh Allah gunung Judi ini karena apa? Kata dalamnya di antara sekian banyak gunung yang punya sifat tawaduk gunung Judi ini. Jadi maka Allah memuliakan ya gunung ini karena merendah, punya sifat merendah, maka ditempati itu. Jadi supaya nanti jadi tempatnya kapal ini jadi bersejarah. Jadi tetap tapi setelah air itu habis ya tetap di atas gunung itu jadi pelajaran. Itu loh kapal Nabi Nuh, begitu apa? Ya, karena masa mau diangkat kan nggak mungkin, tetap di atasnya kapal itu. Ini Allah menunjukkan kekuasaannya ya. Dan ini semua jadi pelajaran, terutama pelajaran yang paling berharga tauhid. Jadi pelajaran tauhid. Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku yaitu Allah pasti zat yang maha pengampun, rahim lagi maha kasih sayang, maha kekal kasih sayangnya. Ya, di antaranya selalu Allah itu pasti menyelamatkan orang mukmin ya. Wa hiya tajri bihim ya, dan ia itu kapal itu berjalan atau berlayar dengan membawa mereka Nabi Nuh dan orang mukmin fi maujin di dalam gelombang yang sangat tinggi dan besar kal jibal laksana gunung-gunung. Jadi ombaknya itu saking tingginya air, terus saking dahsyatnya angin. Kan ombak itu tergantung angin ya. Semakin keras angin, semakin besar. Jadi tidak tanggung-tanggung. Jadi ombaknya itu seperti gunung. Terus wanada Nuhun ya. Dan Nabi Nuh memanggil ibnahu anaknya yang bernama Kan'an. Wa kana fi ma'zil. Dan anaknya yang bernama Kan'an itu telah berada di tempat yang terpisah, artinya jauh dari kapalnya itu. Yang di antara anaknya Nabi Nuh itu banyak ya. Yang lain seperti Sam bin Nuh itu mukmin. Tapi yang namanya Kan'an ini tidak iman. Jadi sudah diajak iman tidak mau. Sampai pada saat orang mukmin disuruh naik kapal, termasuk anaknya, nak imano ya ikut bapak sini supaya selamat. Ya, tidak mau. Ya. Setelah wa kana ya bunayya dipanggil oleh Nabi Nuh, ya bunayya. Ya, begitu ya. Ini pelajaran juga ayah itu ya harus punya rasa sayang kepada anak. Betapapun sibuknya orang tua harus ya memberikan kesempatan ya untuk memberikan kasih sayang kepada istri dan anak. Itu kewajibannya. Ya. Sesibuk apapun, nah zaman ini kenapa kok banyak anak-anak yang kurang baik kadang-kadang karena kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang ayah, kurang kasih sayang ibu. Kenapa? Kadang-kadang sudah ya mulai pagi anak kadang-kadang masih tidur sudah berangkat kerja. Ya. Kadang-kadang sore datang sudah kesel. Kadang-kadang dijak omong sama anaknya disentak. Apalagi sekarang pulang sudah sibuk HP kadang-kadang. Anaknya dekat ya. Nah ini yang menyebabkan anak itu. Apalagi kadang-kadang ayahnya sudah sibuk gitu, ibunya juga gitu ya. Ya ketika pulang dari kantor atau dari ya sudah kesel, kadang-kadang ya tidak fokus. Jadi sudah di luar itu gitu, setelah di rumah masih tetap buka HP, hubungan sama teman-temannya semua kadang tertawa, anaknya dekat ya disuruh nyingkir. Nah, ini yang menyebabkan anak kurang baik ya. Maka ini Nabi Nuh ini contoh, walaupun anaknya mokong tetap berharap gitu.
Panggilannya ada panggilan bukan ya ibni, tapi panggilan sayang itu ya bunayya. Ya bunayya, ya, wahai anak kesayanganku, gitu mah. Ya. Irkam ma'ana. Tulisannya irkab, tapi bacanya irkam karena ba sama mim itu makhrajnya sama, hanya beda sifat. Mana-mana kalau huruf yang satu mati, yang satu hidup kok sama makhrajnya. Ya, kalau sama makhraj, sama sifat itu idgham mithlain namanya. Kalau sama makhrajnya mim sama ba itu sama, ba ma bibir, tapi sifatnya ada berbeda, maka dinamakan idgham mutajanisain. Idgham masuk, jadi ba-nya hilang itu. Bukan ya bunayyar kab ma'ana, bukan, tapi ya bunayyar kam ma'ana, hilang ba-nya. Itu namanya idgham mutajanisain. Wahai anak kesayanganku, irkam ma'ana, naiklah kamu ke dalam kapal ma'ana bersama kami, wahai anak. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan kamu berada bersama-sama orang-orang kafir. Jadi itu betapa perhatian Nabi Nuh kepada anaknya, ya. Jadi wanti-wanti jangan sampai bergabung sama golongan orang kafir. Panggilannya panggilan sayang. Apa kata anaknya ini? Jadi ini semua ngajarkan tauhidnya. Jadi bukan berarti anaknya Nabi Nuh itu tidak mau iman karena kurang, Nabi Nuh mendidik kurang. Bukan, sama sekali bukan. Nabi Rasul semua itu apa? Sempurna. Nabi Rasul semua sempurna. Tidak ada yang kurang atau apalagi salah. Ini salah, ini cari jodoh, ya, cari kawin salah, apalagi salah ketika menggauli istrinya. Buktian sama sekali tidak. Jadi semua Nabi Rasul itu orang pilihan Allah, tidak punya salah, maksum namanya. Jadi bahkan kawin pun tidak ada Nabi yang kawin nuruti nafsu, pasti itu wahyu, ya. Tapi semua terjadi karena Allah ingin memberi pelajaran tauhid. Semua itu tauhid, apa? Di samping manusia itu pasti ada ujian, ya. Siapapun, bahkan semakin tinggi derajatnya, ya, semakin sempurna, justru ujiannya paling berat. Ya, baik itu Nabi Nuh, Nabi kekasih Allah, tapi diuji dengan istrinya, ya, tidak iman, ya. Disebutkan dalam Quran itu, apa? Istrinya, salah satu istrinya Nabi Nuh tidak iman, maka anaknya pun juga apa? Jadi Kan'an ini, ya, itu menunjukkan bahwa baik dan tidaknya anak ini pada umumnya ini, yang menentukan adalah ibu. Yang menentukan ibu. Makanya ya, adanya perempuan-perempuan yang baik ini luar biasa akan mencetak generasi. Jadi sampai dikatakan an-nisa imadul bilad, ya. Wanita itu tiang negeri. Artinya kalau wanita baik, pasti negeri akan baik. Sebab apa? Yang mencetak generasi wanita, gitu. Tidak ada laki yang hamil, tidak ada. Tidak ada laki-laki yang nyusui, tidak ada. Jadi mulai hamil 9 bulan itu, ya, ibu itu, ya. Ya, sejak dalam kandungan itu anak sudah merekam apa yang diucapkan oleh ibu, apa yang dilakukan, sudah belajar itu. Sudah merekam. Begitu ketika menyusui, apa yang diperdengarkan kepada anak, apa lingkungannya, itu anak sangat ditentukan oleh ibu, ya. Tidak ada orang besar, orang mulia, kecuali di balik itu ada ibu yang solihah, ibu yang solihah, ya. Jadi seperti Nabi kita Muhammad SAW itu sejak dalam kandungan sudah ditinggal wafat ayahnya, yang melihara ibunya. Terutama masa-masa kecil, ya, Pak, yang ngandung ibunya, ya, Sayyidah Fatimah, Aminah, ya, Aminah, orang yang jujur perempuan, dikandung oleh Aminah, yang nyusoni Aminah, maka lahirlah Al-Amin, Nabi, orang yang dipercaya, ya. Begitu Nabi Isa, ya, itu bukan dididik ayahnya, tidak ada ayah, tapi ibunya, ya, Maryam, yang wanita suci, maka anaknya seperti itu.
Begitu Nabi Musa, tidak disebut dalam Quran ayahnya, ya, tapi ibunya. Yang dikisahkan dalam Quran itu ibunya Nabi Musa. Itu. Ya, terus Allah ngasih contoh, walaupun itu ayahnya Nabi Rasul, tapi kalau ibunya tidak baik jadi seperti Kan'an. Ini Allah ingin ngasih pelajaran, ya, ingin ngasih pelajaran. Pada umumnya anak itu berhasil itu karena ibu, ya, karena ibu, ya. Tapi sehebat apapun ya, ayah, tapi kalau ibunya kurang baik itu umumnya anak pasti ikut ibu, itu maka orang milih jodoh, kata Nabi, walaupun kadang-kadang ada cantik, kaya, keturunan, terus agama, tapi Nabi memberikan ketentuan fadfar bidzatiddin, pilih yang kuat agama. Ya, kalau cantik ada waktunya, beberapa saat bisa hilang. Kaya juga begitu, hanya titipan Allah. Kaya juga milik orang tuanya, ya, dan itu semua titipan Allah. Tapi kalau agama abadi, ya, abadi sampai, ya, jadi tua pun agama itu yang buat bahagia hidup itu, ya. Tapi kalau hanya karena cantik, cantik akan berubah. Nanti ketika hilang cantiknya hilang, ya. Kalau, ya, kasih sayangnya, cintanya hilang. Tapi kalau orang kawin semata karena agama, agama tetap justru tambah tua, tambah kuat agamanya, tambah tambah baik. Itu makanya pilih yang kuat agama, taribat, ya, pasti kamu bahagia. Begitu orang laki-laki yang punya anak gadis itu juga begitu, dipesan oleh Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau datang lelaki yang akan meminang putrimu kok kuat agamanya, bagus, tanda-tandanya kuat agama, selalu menjaga sholat. Itu as-sholatu imaduddin, sholat itu tanda, ya. Kalau sholatnya baik, ya, pasti agamanya baik, karena ada janji Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika orang itu sholatnya baik, pasti akhlaknya baik. Makanya kalau datang pada kalian orang laki-laki yang akan, ya, menjadi, ya, pemimpin bagi putrimu dan cucumu nanti, ya, kok kuat agamanya, bagus akhlaknya, langsung kawinkan. Wa illa taf'alu, kalau kalian tidak mau, katanya, masih perhitungan yang lain, takun fitnatun wa fasadun arid, pasti akan terjadi fitnah dan kerusakan yang sangat dahsyat kalau tidak mengutamakan agama dan akhlak. Jadi boleh, ya, milih yang lain, tapi ini syarat mutlak, agamanya kuat, ya, akhlaknya baik, itu yang pasti menjamin bahagia dunia sampai akhirat. Tapi kalau hanya sekedar gagah, kaya, ganteng, tidak jamin, tidak nyamin. Udah, kembali, kenapa, ya, kok anaknya, ya, Nabi Nuh, padahal ayah Nabi kok, ya, ini di samping sama sekali tidak menunjukkan kekurangan Nabi Nuh, ya. Ini dalam rangka satu, Allah mengajarkan tauhid, bahwa Nabi itu hanya utusan Allah, tapi yang ngasih hidayah itu hanya Allah, ya. Jadi kalau Allah tidak ngasih hidayah, diusahakan bagaimanapun tidak bisa. Walaupun tetap Nabi Nuh berusaha dengan semaksimal mungkin dengan berdoa, tapi Allah ingin ngasih pelajaran bahwa yang bisa merubah hati anak itu hanya Allah. Yang bisa membuka hati, yang bisa meluluhkan hati, yang bisa menyadarkan hanya Allah. Makanya kita, ya, kalau ada kurang baiknya dari keluarga, nah itu, ya, jangan hanya ngandalkan, ya, nafsu, dimarahi kadang-kadang supaya berubah. Bukan kita, tapi Allah. Ya, mestinya kita setiap ada kekurangan dari siapapun, apalagi kerabat kita, langsung kita ini istighfar pada Allah. Mungkin kekurangan anak itu karena kekurangan, ya, orang tua. Terus yang kedua, harus mendekatkan diri kepada Allah, karena
ya tidak ada yang bisa merubah keadaan kecuali hanya Allah. Dan kalau Allah yang merubah, ya sejelek apapun tidak ada suatu yang sulit. Sekeras apapun hati akan bisa luluh, ya. Jadi harus benar-benar bersandar kepada Allah setelah merendah dan mengaku ya banyak dosa, ya. Kembali, nah, terus di samping kisah Nabi Nuh dan keluarganya ini, pelajaran tauhid yang paling berharga yang kedua, Allah ingin ngasih pelajaran orang laki-laki itu harus memilih ibunya anak itu yang baik, karena yang mendidik sekolahnya anak pertama adalah ibu, ya. Madrasatul, ya, ibni itu ibu, ya, karena yang ngandung ibu, nanti yang melahirkan ibu, yang nyusoni ibu. Makanya ketika Nabi ditanya siapa orang yang paling wajib aku berbuat baik itu, wahai Nabi, ibumu. Terus tanya lagi siapa, kemudian siapa Nabi? Ibumu. Kemudian siapa Nabi? Ibumu. Sampai 3 kali. Baru setelah itu ayahmu, ya. Jadi kita sebagai orang laki harus jangan sampai merasa kepingin lebih dimuliakan lebih daripada istri kita. Jangan, justru kita nyuruh mau salaman yang ibu sih begitu harus gitu lah. Jangan sampai iki nang bapak sih salaman, kadang ya bukan itu, ya. Tidak ada yang bisa ngalahkan derajatnya ibu itu, ya, kalah. Sehebat apapun laki tetap kalah dengan ibu, karena kalah 3 tadi itu, ya. Ya, yang mengandung ya ibu, ya, melahirkan ibu, yang ya nyusoni ibu, yang ngerumat, ya. Kalau zaman dulu ya tidak ada pampers itu, ya, sedikit popok itu saya ya ngalami itu, ya. Pampers kan baru-baru itu ganti, sebentar lagi ganti itu, ya. Itu yang biasanya ganti bapak atau ibu? Pasti ibu itu, ya, yang mandikan, yang ya paling-paling ayah kalau sudah dimandikan sudah kelihatan ganteng, baru iki anakku gantengnya anakku rek cantik. Tapi lek gak karu-karuan iki bu anakmu bu maten. Kan biasanya gitu, ya. Nah, itu ya mestinya kita ini harus ngajari anak supaya lebih bakti ke ibu daripada ayah. Jangan jadi nang ibu sih salaman, harus begitu, ya. Itu pelajaran, ya. Sudah apa kata ini pelajaran tauhid, padahal Nabi Nuh sudah ngajak dengan penuh kasih sayang seperti itu. Kalau berbicara ikhlas, tidak ada yang lebih ikhlas dari Nabi gitu loh. Yakin, yang paling yakin, ya. Tapi apa jawaban anaknya yang berangkat? Qala Kan'an berkata, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan berlindung kepada gunung yang akan melindungi atau menghindarkan aku dari air banjir itu. Jadi sama ayahnya seperti itu. Nggak, saya bisa, ya, naik gunung itu, ya. Saya pasti selamat karena bisa naik gunung. Akhirnya kata ayahnya itu, qala Nabi Nuh berkata, la asimal yauma min amrillah illa marrahim. Tidak ada seorang pelindung pun bagi orang kafir yang pada hari ini yang dapat melindungi dari putusan siksa Allah illa marrahim, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Katanya, tidak ada nak, kamu minta selamat dari siapapun tidak bisa, sudah bisa percaya, yang bisa nyelamatkan cuma Allah, ikut tuh aku, sampai seperti itu, ya. Ya, ini tauhid namanya, karena Allah ingin ngasih pelajaran bahwa yang bisa itu hanya Allah. Terus yang kedua pelajaran, ya, pada umumnya, ya, pada umumnya, tidak harus semua, ya. Orang anak itu bisa bagus itu karena ibu, ya. Coba pelajari sejarah orang-orang yang sukses, pelajari orang-orang yang sukses,
kisahnya itu loh, mulai ulama terdahulu sampai sekarang. Coba itu kalau kita sering melajari namanya Ustadz Abdul Somad itu, ya apa itu? Itu pasti di balik itu ada ibu yang luar biasa. Ustadz Adi Hidayat, begitu luar biasa kalau kita mendengarkan. Itu apa? Di balik itu ibunya yang membiayai mondok sampai beliau cerita dalam apa? Itu ibunya sampai tidak punya pakaian sama sekali dijual untuk biaya karena ayahnya sudah wafat ya. Tapi memberikan biaya tidak pernah telat gitu loh. Sampai pakaiannya, perhiasannya dijual semua untuk setiap bulan. Sampai ketika pulang lihat ibunya kok pakaiannya tidak layak, seperti pakaian kain pel-pelan itu, tidak ada. Dibuka lemarinya kosong. Akhirnya tanya sama mbaknya, "Mbak, ini mana pakaian ibu?" Terus diceritai, "Ini pakaian ibu semua dijual untuk buat ngasih kamu, ngirim setiap bulan." Pada waktu itu krisis moneter, seperti itu ya. Jadi di balik orang besar pasti ada ibu yang luar biasa. Ya, itu umumnya ayahnya biasa-biasa, tapi ibu yang punya mbah mertua ini dulu luar biasa. Beliau ditinggal wafat oleh suaminya ini masih anaknya masih kecil dan yang satu itu masih dalam kandungan. Tapi beliau sendiri merintis pondok itu sendirian bangun. Jadi kalau ingin beli semen itu seweknya dijual, anunya dijual seperti itu sampai jadi umumnya orang besar itu pasti ada ibu yang luar biasa. Itu pelajaran. Terus apa kata Allah? Wahala bainahumal mauju, dan datanglah di antara keduanya al mauju, gelombang. Wa kana minal mughrin, jadi ditutup sehingga tidak kelihatan, saking dahsyatnya gelombang itu sampai tidak kelihatan antara Nabi Nuh dan anaknya ini tertutup oleh gelombang yang dahsyat. Wa kana minal mughraqin, maka dia anak itu termasuk dari golongan orang-orang yang ditenggelamkan ya. Sehebat apapun orang berenang bisa gunungnya sudah kena ketutup air ya. Ini diantara kisah pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, pelajaran tauhid dan pelajaran betapa besar jasa ibu-ibu kita. Dan secara umum ibu-ibu yang punya anak-anak yang sukses itu luar biasa perjuangannya. Mudah-mudahan keluarga kita semua dijadikan keluarga yang dicintai oleh Allah Taala. Orang tua kita diampuni segala kekurangannya, diterima amal baiknya, dan istri-istri kita dan anak-anak kita dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah. Anak kita dijadikan anak-anak yang baik, yang diridhoi oleh Allah, selamat bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah, amin. Al-Fatihah.